Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Vito. Kali ini saya akan membahas mengenai IoT di dalam sebuah gedung pemerintahan. Nah, kita tahu bahwa di dalam gedung pemerintahan itu terdapat beberapa ruangan yang cukup banyak ya teman-teman. Di mana di setiap satu ruangan itu nanti akan terdiri dari beberapa perangkat elektronik. Salah satu contohnya adalah AC, kipas angin, kemudian proyektor, dan segala macam hal yang menggunakan listrik seperti itu. Untuk menyalakan atau mematikan perangkat-perangkat tersebut, maka seseorang harus datang memencet tombol saklar ataupun harus memegang langsung alatnya tersebut. Nah, hal itu menurut saya cukup melelahkan, apalagi jika ruangannya cukup banyak gitu ya teman-teman. Nah, dengan Smart IR Remote ini diharapkan kita tidak perlu datang ke ruangannya untuk memencet tombol atau saklar gitu ya. Tetapi untuk mematikan sebuah perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan, kita cukup mengirimkan pesan yaitu payload melalui MQTT. Contohnya, jika kita ingin menyalakan AC, kita cukup mengirimkan pesan on seperti itu. Lalu ketika kita ingin mematikan, kita tinggal mengirimkan payload off gitu ya. Itu cukup simple dan cukup mudah daripada kita harus datang ke ruangan satu-satu, kemudian memencet tombol atau menyalakan saklar gitu ya. Nah, jadi di dalam rangkaian ini, di depan saya ini, saya akan menggunakan dua buah microcontroller. Yang pertama ada Node MCU 32S dan satu buah Arduino Nano. Untuk Node MCU 32S, dia akan bertindak sebagai sebuah remote, yaitu transmitternya teman-teman. Jadi dia yang akan mengirimkan sebuah sinyal infrared, kemudian oleh Arduino Nano saya itu akan diterima. Dari Arduino Nano saya ini akan diolah untuk sinyal tersebut akan diolah untuk menyalakan atau mematikan perangkat elektronik tertentu. Misalnya di sini saya menggunakan contoh lampu dan juga sebuah buzzer gitu ya, buzzer aktif. Arduino Nano yang ada di depan saya ini hanya sebuah contoh teman-teman, karena saya sendiri tidak mempunyai perangkat elektronik berbasis infrared gitu. Jadi nanti untuk peralatan elektronik itu perlu disetting dulu, dikonfigurasi dulu paket apa yang harus dikirimkan agar bisa mematikan atau menyalakan peralatan tersebut gitu ya. Baik, saya akan mencoba untuk mendemokan bagaimana sebuah peralatan elektronik itu dapat dinyalakan atau dimatikan menggunakan Smart Infrared Remote ini. Jadi di depan saya ini terdapat sebuah lampu gitu ya. Saya ibaratkan lampu ini adalah AC di dalam ruangan rapat yang ada di dalam gedung parlemen gitu ya teman-teman. Nah, topik ini akan saya kirimkan sebuah payload untuk menyalakan terlebih dahulu, yaitu on gitu ya. Saya coba publish. Ya, langsung menyala teman-teman. Nah, lalu untuk mematikannya kita bisa menggunakan payload off. Kira-kira seperti itu untuk menyalakan sebuah perangkat, salah satu perangkat elektronik. Lalu saya akan mencoba lagi apabila di dalam ruangan rapat tersebut terdapat sebuah kipas angin gitu ya. Nah, untuk kipas angin sendiri, karena di depan saya tidak ada kipas angin, maka saya menggunakan contohnya adalah buzzer gitu ya teman-teman. Jadi ketika buzzer ini berbunyi, anggap saja kipas angin yang ada di dalam ruangan itu juga menyala. Kita coba saja. Ya, buzzernya sudah berbunyi, maka kira-kira di dalam ruangan itu kipas anginnya sudah menyala. Kita matikan. Ya, kipas anginnya di dalam ruangan tersebut juga akan langsung mati gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu untuk alur programnya.
Jadi nanti dari payload itu akan dikirimkan ke Node MCU yang ini. Dia bertindak sebagai remote. Dari sini akan diteruskan ke LED transmitter gitu ya. LED infrared transmitter yang ini teman-teman. Ini ada sebuah LED. Nah, kemudian infrared itu akan diteruskan ke microcontroller yang satunya. Di sini akan diterima oleh IR receivernya, infrared receivernya. Lalu dari paket data yang diterima tersebut akan diolah. Apakah paket yang itu akan digunakan untuk menyalakan lampu atau akan digunakan untuk menyalakan buzzer gitu. Lalu dari segi source code-nya sendiri akan saya besarkan dulu, oke. Nah, di sini untuk menggunakan infrared remote itu kita harus menginclude beberapa library yang dibutuhkan. Dan juga seperti biasa kita harus mendefine dulu pin mana yang akan digunakan gitu ya. Di sini saya menggunakan pin 4. Nah, lalu karena di sini saya mengimplementasikan SPIF, itu saya juga harus menggunakan library-library-nya. Yang pertama ada Arduino JSON. JSON itu untuk membaca file yang berupa JSON gitu ya. JSON gitu. Nah, untuk file JSON yang sudah saya upload itu berisi tentang yang pertama ada WiFi, kemudian WiFi password saya, lalu ada MQTT broker yaitu PC saya sendiri, ini adalah alamat PC saya. Kemudian ada MQTT username, lalu ada MQTT password, lalu topik utamanya adalah AC tadi yang sudah saya demokan sebelumnya. Lalu untuk port yang digunakan adalah 1883 seperti itu. Nah, JSON ini nantinya akan dimuat. Jadi untuk informasi seperti ini saya tidak menuliskan langsung di dalam file ino saya teman-teman. Ini saya tuliskan di dalam sebuah data JSON, kemudian nanti akan dibaca lalu disimpan dalam sebuah global variable. Nah, inilah yang saya maksud dengan global variable-nya teman-teman. Dari hasil yang dibaca oleh program saya, itu akan disimpan dalam sebuah string untuk digunakan selanjutnya, ke proses selanjutnya gitu ya. Contohnya, untuk global variable SSID dan password ini, nanti akan digunakan ketika kita akan menggunakan protokol MQTT teman-teman. Nah, contoh yang lain itu ketika kita akan menghubungkan klien kita atau microcontroller kita ini dengan broker MQTT. Contohnya adalah PC saya ini sendiri. Nah, nantinya global variable tersebut akan menjadi sebuah parameter tanpa kita harus menuliskan manual seperti pertemuan yang lalu gitu. Nah, lalu untuk klien yang di-subscribe, karena saya tadi mendemokan dua perangkat elektronik, maka topik yang saya subscribe berjumlah 2 juga. Selanjutnya, nah ini ketika sebuah payload masuk, yaitu on atau off tadi, itu kita akan mengirimkan sebuah data melalui infrared teman-teman. Maka di sini kita akan menggunakan fungsi IRSend, kemudian send NEC, lalu paket datanya dan juga panjang bitnya. Untuk datanya, contohnya dituliskan di sini dalam bentuk heksadesimal, lalu panjangnya adalah 32 bit. Ketika ada komen masuk on seperti itu, nanti untuk mempermudah monitoring di saya menggunakan AC dinyalakan. Jadi ketika pesan dikirimkan on gitu, akan tertampil di serial monitor saya AC sudah dinyalakan gitu ya. Lalu jika
pilotnya adalah off, paket yang dikirimkan berbeda, teman-teman. Nah, inilah yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan infrared. Jangan sampai paket yang satu dengan yang lainnya itu sama. Karena jika sama, paketnya sama, nanti AC-nya itu tidak bisa dimatikan. Contohnya saja, jika ini paketnya sama dengan yang command on, nanti di sini sama-sama akan menyala seperti itu ya. Untuk selanjutnya masih sama. Yang di sini yang berbeda adalah ketika topiknya adalah sebuah kipas ya, teman-teman. Nah, lalu di program ini juga terdapat sebuah fungsi untuk membaca Swift tadi, teman-teman. Jadi di sini saya memberikan nama load config itu untuk membuka JSON yang sudah saya buat. Gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman, mengenai Smart IR yang saya buat ini. Ya, harapannya dengan adanya Smart IR ini kita tidak perlu datang ke ruangan satu-satu untuk mematikan atau menyalakan sebuah peralatan elektronik gitu ya, teman-teman. Jadi lebih menghemat tenaga karena perangkat elektronik yang ada dalam banyak ruangan itu bisa dikontrol dari jarak jauh dan kapan saja. Tidak memerlukan kunci ruangan karena kita harus masuk itu ya ke ruangan tersebut untuk mencet atau menekan saklar yang ada pada ruangan tersebut gitu. Baik, kira-kira seperti itu, teman-teman, penjelasan dan demonstrasi dari saya mengenai Smart Infrared Remote. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.